Hai semuanya, ketemu lagi nih dengan saya Rahma di KBK, Kawan Bisi Kisah. Ada kisah apa nih hari ini? Hari ini kita akan bercerita bersama teman baru lagi nih. Sebelumnya kan kita sudah bercerita bersama Jidan. Hari ini saya akan bercerita bersama Nur Maulida dan Sapa. Nah, jadi kita anak kisah apa hari ini? Kisah horor. Oke, kisah horor lah. Siapa anak kisah dulu? Maulida. Maulida lah, ya kisahkan. Jadi ada kisah nih. Kisahnya itu adalah kisah horor yang dari keluarga saya. Jadi dari keluarga Maulida lah. Ya, dari keluarga saya yang mempunyai pacar. Pacarnya ada di suatu pulau. Nah, kisahnya itu berawal dari dia suka nih sama si orang yang ini. Cuman orang tuanya nggak setuju. Pas dikenalin nih pertama kali, orang tuanya udah bilang yakin sama bukannya orang itu banyak kisah mistisnya. Nah, jadi si cowok ini bilang, apa salahnya mencoba? Kan orang kali punya ilmu juga, sedangkan orang juga memiliki ilmu. Jadi di suatu ketika si cowok ini sama si perempuan orang saling menyukai satu sama lain, namun terhalang oleh orang tuanya. Mungkin karena perbedaan suku ya. Terus si cowok ini mempunyai anak dua, laki-laki dan perempuan. Karena cowok ini duda, dia itu ingin sekali memiliki istri baru. Jadi dia berpacaran lah dengan ini untuk menggantikan sosok ibu yang hilang telah lama. Maka dari itu si ini sangat suka sama si cowok ini karena cowok ini banyak uang, hartanya berlimpah, dan anaknya cuma dua. Sedangkan si perempuan ini orang Jawa, dia itu memiliki anak 4. Jadi satunya janda, satunya duda. Oh, jadi janda duda gitu. Iya. Nah, tapi di suatu ketika si cewek ini kalau tidur dia tidak boleh kelihatan sama kaca. Oh, jadi kada boleh di hadapan kaca. Iya. Ya. Jadi misalkan ada lemari, kacanya itu ditutup pakai tirai. Oh iya. Karena dia memiliki katanya ilmuwan dari nenek moyangnya, nggak boleh namanya kalau malam itu kelihatan kaca. Oh, punya peliharaan gitu kan. Iya, punya peliharaan. Tapi si cowok ini kayak curiga, kenapa ya? Soalnya kalau di Kalimantan itu nggak ada yang seperti itu. Terus si cowok ini selalu bertanya-tanya. Ada pada satu malam si cowok ini ingin menjumpai, cuman malam. Terus anaknya diajak nih, dua anaknya cowok sama cewek itu diajak untuk ketemu si cewek ini. Terus si cewek ini masuk, dijemput, terus masuk ke rumah. Tapi si cewek ini tuh minta sama si cowok itu bunga melati. Oh, bunga melati. Iya, bunga melati. Jadi si cowok ini kayak bertanya-tanya, kenapa ya? Ada apa ya? Kok baru kenal atau baru dekat langsung sudah minta-minta melati? Itu katanya untuk mengharu rumah, untuk supaya baik. Tapi kata nenek aku yang dari ini bilang, itu tuh takutnya kalau diandakin yang kada baik ujar orang Banjar. Nah gitu. Tapi di suatu ketika si anak ceweknya itu punya mata batin. Oh, jadi Bisa ngelihat. Ya, terus dibilang gini, "Bah, yakinkah anak dengan beginian itu?" Soalnya beginian tuh kada baik. Si abahnya tuh kada percaya. Abahnya tuh kayak, "Ini nah baik, ya menyiapin makan dan lain-lain." Sebenarnya tuh baiknya tuh di hadapan abahnya aja, dan anaknya tuh kada pang. Kayak jar kita tuh baik di depan, di hati belakang gitu. Dia tuh kayak ngurus anak-anaknya, duit suami tuh ibaratkan pacarnya tuh kayak dibari ke siapa nih, ke cowoknya nih gitu, ke anak-anaknya, kadang mau ke anak kandungnya, anak kandung si cowok. Terus tuh ada di suatu ketika mereka menikah siri. Terus? Nah, menikah siri satu rumah tuh. Si cowok ini memiliki 2 anak, si cewek ini memiliki 4 anak. Jadi dalam satu rumah itu ada 6 anak. Ada di suatu malam, itu malam Kamis, sekitar jam 12 tuh yang si cowok ini nih bilang, "Yuk keluar cari makan."
Terus tuh dipadahi ayo aja gitu. Habis itu berjalanlah buhan si Dini makan-makan. Lalu habis itu kenapa pas sudah sampai rumah tuh si anaknya yang punya mata batin ini bepadah, ada apalah di rumah tuh, kenapa pindah kadap banar, kayak ada yang tertutup jar kayak itu. Habis itu dipadahi Kenny, hah kenapa si anak ini bepadah dan abahnya, wah ulun anak buring dan pian ya, ulun dan abang anak buring dan pian berempat. Oh iya kah ya, kenapa nak ya, maka sudah ganal, sudah bisi kamar masing-masing ya, kada hendak kaya. Nah pada di suatu malam itu dia itu tiba-tiba kayak berlaku aneh, motong-motong baju, tapi motong baju itu kayak orang kerasukan tuh. Si wanita tadi. Iya si wanita itu tadi kayak kerasukan. Terus tuh dipadahinya gini, kenapa aja si aja tiba-tiba kayak itu kata cowok ini nih pada kini dengan anaknya. Nah tadi babah ada melihat orang lewat, inggih bujur bahai ada emang ulun melihat, tapi tuh ini tuh kayak kada baik, auranya tuh nampak kayak beda loh. Nah vibes-nya di kamar itu tuh kayak emang kada nyaman. Oh jadi hawanya terasa aneh iya, gitu. Kada nyaman. Habis itu dipadahi lah kayak ini juga. Semuanya budu ya, yang kandungnya yang dari cowok ini nah bepada kena nih kada langgeng pangbuhan kami karena kada kerida yang baik lah di antara satu sama lain tuh ada kebohongan. Nah terus tuh dipadahi Kenny jangan dengan itu jangan kai. Habis itu dipadahi oh inggi tapi kada menurutnya nih. Nah sekalinya bujur terjadi kerasukan malam itu. Perempuan tuh kerasukan karena si yang penunggu rumah yang di situ tidak suka karena ingin memasuki hal-hal gaib ke dalam rumah itu. Jadi sebelumnya rumah itu tuh emang diandaki, jar kita tuh jar orang Banjar tuh diandaki bahwa kada boleh ada yang memasuki wilayah situ selain ampun rumah dan anak-anaknya. Dipasang gitu lah. Iya dipasang supaya ada yang anunya kayak itu. Nah habis itu anaknya bisa melihat, si abang itu perasaannya kuat banar karena mungkin keturunan. Terus tuh dipadahi kerasukan nih budu semuanya, anak-anak nih budu. Nah kebetulan si keluarganya tuh ada yang datang haji. Ditelepon lah nih bini ulun kerasukan ya. Hau kenapa ya kada tahu, inya kesakitan kepada ditarik dengan yang ampun rumah ya. Nah habis itu kagetlah semua nih, langsung datang si Pak Acilan, segala om-om tuh datangan ke sana membawa air datang haji tadi, zam-zam lah sebutannya. Nah habis itu nya kada mau bepadah ke ini nih kada nyaman, ini nih bau peceren ya. Habis itu inya tuh kayak terseret bujuran bujur-bujur kayak ditarik orang. Ini kayak tertarik orang padahal tuh kada kelihatan orangnya tuh bujur-bujur kayak tarik menangis sesigan pokoknya. Habis itu dikalungi lah dengan tasbih. Dikalungi dengan tasbih, terus dipadahi kayak nih aku kada suka dengan ini, jadi ditariknya itu langsung kayak jadi pagat loh, pagat. Habis itu dibaca yasin, kada mempan, dipadahi kayak ini dan keridapang yang bisa mengeluarkan aku dari sini ya. Terus tuh si anaknya yang perempuan ini yang bisa melihat, dia tuh melihat kayak kecil, habis tuh mata tiba-tiba berubah jadi besar, kayak kepala mata satu tapi baapi itu nah kayak itu pertama kali sampai sawan. Tapi kerida yang percaya beberapa kayak halusinasi aja kalau aja, padahal itu tuh nyata real pokoknya melihatnya. Terus tuh habis itu malamnya tuh abu ulun yang didapat itu pas hendak menjelang sholat subuh tuh kan masih ngeri-ngerinya loh. Nah habis itu didapatinya si omne si lakian tuh habis itu dipadahi kini aja. Iilah sekalinya abah melihat yang kayak ikam lihat. Nah lo berarti binian tuh kada baik dah sempian, berarti anak duitnya aja. Tiba-tiba ke orang pintar lah si om yang duda nih dengan anak-anaknya dipadahi kayak ini ikam nih dianaki kada baik supaya ikam tunduk kepada binian yang itu. Habis itu kenapa bisa kayak itu aja, karena ikam ini berkelimpahan harta. Habis itu dipadahi lo jarnya kalau misalkan ikam menikah dengan ini, anak ikam akan tersingkirkan, harta ikam akan diambilnya. Soalnya orang itu bayi memalar harta kam ya. Terus abang udah berpikir dong, kayak apa caranya supaya membuktikan bahwa bujur-bujur inya tuh anak manulun gitu. Tiba-tiba
lihat di satu malam ini, kalau misalkan orang tuanya sakit atau mamanya sakit, berarti emang bujurnya mengirim tapi lewat dari pulau. Jadi kiriman dari Jawa gitu. Sekalinya tuh emang bujur, garing orang tuanya tuh dua-duanya. Jarnya tuh kisahnya tuh penyakit apa gitu nah yang bisa mematikan. Nah tiba-tiba ada telepon, ini nak jar apa nih namanya, mama nih kena muntah darah aja gitu. Bujur muntah darah sekalinya emang bujur kiriman tuh. Terus bebinya tuh kerasukan lagi pas itu tuh pas habis maghrib tuh kerasukan kepada Kenny jarnya. Dipadanya Kenny, aku hendak menguasai semuanya aja. Habis itu ditakon lah dengan si Duda nih, apa menguasai apa aja? Aku hendak menguasai duit kam jar dengan anak-anak kam jar, karena orang kami jar satu-satunya yang akan kujadikan tumbal ya. Dari situ tuh si cowok nih kayak, hah iya kak. Terus si Nini dari si cowok ini bilang, itu kan sudah mama pada bahwa itu tuh emang kenyataan, tapi kan kada percaya dari si Din gitu loh. Terus tuh dipadahi karena menurutnya masih nih seiring berjalannya waktu tuh 2 tahunan orang si Din bertahan. Diombang ambing si Binan selingkuh, ini kada selingkuh gitu. Nah di situ pas ada di satu titik Abu Ulun tuh ketemu dan Nia di hotel dengan laki lain. Nah dari situ tuh Abu Ulun mulai pudar rasanya tuh ke si Binan tuh. Lalu kerasukan terusnya tuh kerasukan gara-garanya kalau bisa ngirim ilmu. Selalu minta melatih di malam Jumat. Nah tuh minta melatih di malam Jumat. Terus si Binya tuh muntah darah juga gara-gara Nini minta baliki ilmu itu kembali ke dirinya. Dipadahi Kenny dengan orang si pintar nih, bisa lah minta bulik akan apa yang terjadi kepada anak ulun dan cucu-cucu ulun, bisa aja. Habis itu tapi kamu harus sembahyang ya 40 hari tahajud. Nah itu sangat amalan yang paling bujur-bujur terjadi. 40 hari tahajud tuh kada boleh bolong. Habis itu pas ke hari 30-nya Abu Ulun melihat pocong di wadah wuduan tuh be. Bujur-bujur ngeliat pocong di wuduan. Habis itu pas hendak hari akhir tuh Abu Ulun tuh tiba-tiba hendak kesiangan, Nah dari situ tuh kayak bujuran. Habis itu biniannya tuh muntah darah. Terus badannya tuh kan putih loh. Tiba-tiba kayak dilihat Abu Ulun tuh nini tuha. Nah dari situ tuh kayak semua tuh langsung berubah. Habis itu dipadahi dengan itu. Dan Abu Ulun kayak nih, daripada kita kayak ini lebih baik kita cerai aja. Karena mungkin kada kecocokan, orang tua juga kada cocok kayak gitu loh. Jadi habis itu endingnya bercerai orang si Din, tapi si bibinya ini tetap kayak mencet Abu Ulun, kayak selalu mengomunikasi gitu baik. Karena ya mungkin karena duitnya. Habis itu selang dari cerai itu 1 bulan itu ada laginya kesampit, mendatangi lagi ke rumah Bupada hamil. Padahal tuh kada hamil. Cuman gasan harta tadi gasan pura-pura supaya nya tuh bisa bersatu, ujuk. Ya bisa bersatu lagi. Tapi pas dites bahwanya tuh negatif dia kada positif. Dan itu tuh pertama kali dan terakhir kalinya jangan sampai melihat keto-keto lagi. Oke. Itu dari cerita Maulida. Nah Maulida kan sudah berkisah nih. Nah sekarang siapa lagi yang berkisah? Kan tadi Maulida sudah berkisah tentang kayak sejenis santet gitu. Menurut di sini anak berkisah kisah ulun waktu di pondok semalam. Jadi waktu awal-awal masuk tuh kan emang sudah kisah dari turun temurun pasti ada yang kayak diganggu kayak itu. Iya. Orang itu awalnya mengira kayak kada bakal mengira, namun orang itu dapat juga. Soalnya orang pernah percaya kayak orang kira tuh, oh mungkin itu tuh gasan buhannya menakutan nih orang ulunnya. Sudah tuh seminggu pertama waktu awal masuk tuh masih biasa-biasa aja, kayak masih ada yang kangen suasana rumah lah apa gitu. Pas sudah hari yang anggap aja sudah keseminggunya orang ulun tuh guring malam. Yang lain tuh sudah pada guring, tapi ada beberapa yang masih kayak kisahan. Oh, ada yang masih belum guring. Tapi lampunya sudah mati. Oh. Habis itu yang sebelah bawah nih, kayak di bagian ranjang pojok nih sudah tuntung berkisahan. Oh ini di pesantren tadi. Jadi, oh iya. Sudah tuntung berkisahan.
lagi mengibas-ngibas tilam. Terus tuh hendak menutup kayak apa tuh namanya yang Gorden? gasan goreng kelambu. Oh, kelambu. Hendak menutup kelambu tuh. Habis itu di bagian lorong lemari tuh ini ada melihat kayak orang putih kayak itu terbang jernya, tapi nya kada tahu itu apa. Bentuknya kada jelas jernya Putih gitu. terbang. Nah, sudah tuh goreng. Kayak menghilangkan rasa takutannya, oh mungkin halusinasi loh soalnya jadi minus juga, jadi dia mungkin dikiranya oh mungkin itu baju putih kalau atau serudung putih kah apakah. Sudahlah gurih sekalinya pas pagi ini nyoba kisah lawan kawannya si B. Sekalinya pas malam itu tuh juga kawannya yang si B ini merasa ranjangnya kayak diguyang orang gitu. Diguyang orang, jadinya tuh melihat kayak ada kepala orang seini kayak Oh, kayak mencungkul dari Nah, ranjang gitu kan? giganya lewat gitu. Oh. Sedangkan dia jadi penakutan mana orangnya. Jadinya berbalik jawab habis melihat itu tuh. Nah, kalau itu sudah mungkin gangguan yang kayak menggoyang ranjang segala mengatuk lawang tuh mungkin sekitar seminggu lagi habis itu. Oh, terjadi lagi kan, Iya. Pak? Nah, habis itu sudah lah. Habis itu tidak apa-apa lagi. Habis itu ada kakak kelas orang ini bisa kayak kesurupan gitu. Amun di pondok orang itu sebutin kesurupan pasti yang bisa tuh umpat juga Oh, kayak jadi tempat kayak telah. Nah di kamar orang ini ada yang bisa kesurupan gara-gara nya tuh bisi inguan kayak tuh dari turunannya sana. Nah kan ada berdua tuh, ada si A dengan si B yang katanya. Si A ini awalnya kesurupan, tuh kan ini bisi harimau kisahnya jadinya bisi harimau itunya tuh yang masuk ke dalam awak itu nya tuh menunjuk ke bagian lorong lemari di atas lemari tuh biarnya ada pinian Yang lemari yang dilihat ada putih terbang. di situ kan belakangnya jendela di atas itu ada pinian yang berduduk jadinya muhanya hancur gitu ditunjuknya tuh sambil gigi agak Menuju ke lemari itu. habis itu jadinya itu kesurupan masal di kamar orang berdua, di kamar tengah tuh berdua juga, di kamar pojok tuh tidak. Jadi sisa-sisa yang bisa kesurupan tapi yang kena tuh diamankan ke sana. Tapi hanya keluar kayak hanya hendak diamankan keluar kamar tuh sudah masuk babnya lagi. Yang masuk nih orangnya namun sekali kena parah banget kayak itu. Bisa berhari-hari enak keluar masuk kayak. Nah itu yang kena gara-gara orang tuh sudah tahu lah umurnya nih sekali kesurupan tuh kayak ngalih badan diaturnya jadi diikat buhannya batisnya lawan tangannya Terus Pak? tapi itu tuh tetap jah longgar jadinya. Oh, karena orang kesurupan biasanya powernya dengan lipat. Habis itu nyesarek lo gara-gara diikat batis lawan tangannya ini meludah pas berabah kayak gitu kayak ke orang-orang gitu. Terus Pak? Itu habis itu ditutup pakai kain mulutnya diikat pakai kayak sabun kayak gitu. Nah itu sempat keluar pas tuh mas terus tuh disuruh guringan aja lagi guringan sudah nah, dibawa ke kamar keluar sudah tuh jam 2 malamnya masuk lagi Kesurupan lagi. kesurupan lagi lah pokoknya yang si Dindang tadi itu sampai hari-hari kayak keluar masuk biasanya si Dindang tuh kesurupan sampai bulik pas bulik tuh hanya pondok lagi kayak kesurupan tuh harus dibawa buat tambak kayak hanyarnya kau habis kayak Jadi itu kayak gitu terus sampai berapa hari gitu. Masih capek banget ya kesurupan tuh. Habis itu waktu kejadian berapa kalau nggak ingat tahun berapanya pokoknya dijual kakak kelas duluan nih malam jual kejadian itu sudah anak boring sini tiba-tiba membuka kamar anak meluncat dari kan lantai 2 orang tuh kayak kotak gitu terus tengahnya tuh bolong nah sini naik ke situ anak meluncat tapi untungnya tuh sampat kayak ditahan kayak gitu. Habis itu Sudah. Oh, jadi di pesantren kesurupan gitu kan. Kamu siapa yang nggak ikut-ikutan?
Nah itu dia cerita dari Maulida dan Safa. Nah ulun hendak menambahi kisah ulun ada cerita jua nih. Ini nih cerita saudara ulun. Ini kesurupan jua. Tapi kesurupannya nih bukan orang, tapi memang dipanggil. Jadi kesurupannya tuh memang dipanggil, entah sengaja atau kada sengaja terpanggil. Nah jadi kesurupannya itu sampai tujuh hari. Tujuh orang yang merasuki. Jadi dalam enggak satu waktu ya itu. satu tubuh tuh ada 7 makhluk lah yang merasuki. Nah orang yang apa sih makhluknya ini nih bukan dari Kalimantan Tengah tapi Kalimantan Selatan. Nah itu kesurupan, tapi karena Kalimantan Selatan jadi mayoritasnya Islam, hantunya bisa Islam kalau. Nah jadi hantunya tuh Islam, minta salawat lah, minta apa gitu, disuruh baca apa dia bisa juga gitu. Nah jadi kayak gitu aku kaget juga waktu itu tepat di sampingku tiba-tiba kambuh ya dimasukin sampai matanya ke atas gitu. Aku bener-bener kaget, kayak langsung berubah juga mukanya gitu, cara ngomongnya kaget kan. Di situ aku langsung menjauh karena takut juga. Di situ dia katanya minta dipulangin ke Kalimantan Selatan. Nah aku entah apa memoyang di sana juga, mungkinnya datu apa gitu. Katanya kalau dipanggil namanya bisa datang lagi gitu. Nah jadi dia minta pulangin 7 orang itu, dipulangin ke Kalimantan Selatan di tempat yang berbeda-beda. Ya ada. Caranya gimana? Gak tahu juga sih, aku nggak ikut pas diantar ke Banjar, pas dibawa ke Banjar mungkin dimasukin sama makhluk satu gitu kan, dikasih tahu mau pulangnya di mana, terus diturunin. Terus biasanya tuh pas sampai tempat tuh dia masukkan lagi, aku dengar ceritanya gitu sih, sampai merokok kakakku itu. Kan dia nggak merokok, dia perempuan, sampai merokok di jembatan gitu atau di mana. Nah sampai merokok, habis itu ke tempat lain sama satu makhluk lagi, pokoknya beda-beda tempat lah. Ada 7 makhluk dan itu entah sengaja dipanggil atau memang apa sih nggak sengaja dipanggil, nggak tahu juga. Jadi memasukkan 7 hantu ya. Gak tahu juga sih gimana, soalnya nggak ikut-ikutan ke Banjarnya, nggak tahu ceritanya gimana. Pas ini dengar-dengar juga cerita dari mamaku, dari keluargaku yang lain kan yang ikut ngantar ke Banjar. Ya pokoknya aku kaget pas di rumah aja, pas di sampingku tiba-tiba kemasukan. Nah, Terus gimana tuh Kak cara kayak ngeluarinnya? nggak tahu juga sih, kemungkinan Pas karena yang di samping Kakak tuh? makanya itu aku takut kan. Nah hantunya tuh kayak apa ya, menurut aja dia, nggak yang nggak ngelunjak gitu loh, soalnya dia juga muslim kan, dia bisa selawatan, disuruh selawat dia bisa selawat sampai di mobil waktu ke Ketapang kan. Aku ikut juga ke Ketapang waktu itu, dititipkan karena keluarga aku ikut ke Banjar, jadi aku dititipkan ke tanteku di Ketapang. Nah di situ di dalam mobil hantunya minta dinyalain selawat, dia mau selawatan. Nah pas dinyalain selawat kan hantunya tuh ngomong begini, sudah lawas undani dia, sudah lawas undani kada berselawatan kayak ini dia. Habis itu menyuruh selawatan bersama-sama. Nah Islam banget ya. Islam, entah datu apa gitu namanya, kada tahu jual lah. Pokoknya dia orang dikiau namanya bisa datang gitu, kada tahu juga. Nah itu kisah dari ulun. Nah itu dia teman-teman cerita dari Maulida, Safa, dan saya. Disclaimer ya teman-teman, cerita kami tidak menyinggung pihak manapun dan ini hanyalah cerita dari pengalaman kami masing-masing. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Kawan Bisik Kisah, jangan kada ingat dikisahkan. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.